Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinapiana. Saya di sini akan mempresentasikan dengan tema keperawatan kesehatan reproduksi distosia prematur postmatur dengan memenuhi tugas ketidakhadiran. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi adalah persalinan abnormal yang ditandai oleh kelambatan atau tidaknya kemajuan proses persalinan dalam ukuran satuan waktu tertentu. Terus selanjutnya kriteria diagnosis. Yang pertama, distosia terjadi dalam skala 1 dan 2. Yang kedua, fase persalinan. Dalam skala 1 dan 2 sehubungan dengan proses membukanya serviks ialah yang pertama skala laten, mulai pembukaan 0 sampai 3 cm. Kedua, fase akselerasi, pembukaan juga menjadi 4 cm. Yang ketiga, fase dilatasi maksimal, pembukaan 4 menjadi 9 cm. Yang terakhir, fase deselerasi, pembukaan 4 sampai bayi lahir. Terus selanjutnya diagnosis banding. Apabila telah dilakukan analisis proses kemajuan persalinan dan dijumpai distosia, maka harus dicari penyebab distosia yang mungkin berasal dari salah satu faktor ataupun gabungan dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, kelainan tenaga, yang kedua kelainan janin, yang terakhir kelainan jalan lahir. Terus selanjutnya penyulit. Penyulit ada dua. Yang pertama, penyulit pada ibu, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, partus lama, kedua infeksi intrapartum, yang ketiga ruptura uteri, yang keempat fistula, yang kelima perlukaan jalan lahir. Terus yang penyulit pada janin atau bayi ada 3. Yang pertama aspiksia, yang kedua cedera, yang keempat kematian. Terus selanjutnya definisi BBLR menjadi 2. Yang pertama, berat badan lahir rendah. Yang kedua, bayi yang lahir dengan berat kurang lebih 22.500 gram yang ditimbang dalam waktu 1 jam pertama kelahiran. Terus prematur, bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Berdasarkan berat badan, klasifikasi berat badan lahir rendah kurang lebih 2.500 gram, berat badan lahir sangat rendah 1.500, kurang lebih 1.500 gram, berat badan lahir amat sangat rendah kurang lebih 1.000 gram. Terus faktor risiko kelahiran prematur, faktor ibu, faktor usia, penyakit ibu, preeklamsia, dan perokok, sosial ekonomi. Faktor kehamilan, kelainan placenta previa, solusia placenta, cervical incompetence. Terus faktor jalan, yang pertama kehamilan kembar, yang kedua kelainan kongenital. Terus masalah bayi prematur, pertolongan kelahiran, resusitasi bayi prematur, paru-paru prematur, kekurangan surfaktan. Surfaktan dibentuk setelah usia kehamilan 22 minggu dan baru stabil pada kehamilan 34 minggu. Intubasi CPAP. Pengawasan bayi dengan ventilasi mekanik, pengawasan bayi dengan CPAP, monitoring kebutuhan oksigen. Terus selanjutnya masalah bayi prematur. Saat kelahiran, termoregulasi atau suhu. Saat kelahiran sudah mengalami hipotermi, pusat pengaturan suhu belum sempurna, brow fat masih sedikit atau belum terbentuk, permukaan tubuh lebih luas dibanding masa tubuh, rawat bayi dalam inkubator, pertahankan suhu NTE, atur posisi bayi dengan nesting. Terus selanjutnya bayi postmatur. Konsep medik. Yang pertama, definisi postmatur adalah kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu dihitung berdasarkan rumus Naegele dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Postmaturitas adalah suatu keadaan di mana bayi lahir setelah usia kehamilan
standar untuk kehamilan lewat bulan adalah 294 hari setelah hari pertama menstruasi terakhir atau 280 hari setelah evaluasi. Istilah lewat bulan post-date digunakan karena tidak menyatakan secara langsung pemahaman mengenai lama kehamilan dan maturitas janin. Yang kedua, penyebab etiologi pasti belum diketahui. Faktor yang ditemukan adalah faktor hormonal, yaitu kadar progesteron tidak cepat turun walaupun kehamilan telah cukup bulan, sehingga perpekahan uterus terhadap oksitosin berkurang.